Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis tren oli eh, gas oli 4T ya. Ini olinya ternyata cukup awet. Terus untuk gantinya itu saya sebentar. Tadi itu kayak ada bekas gelembung-gelembung kayak model Ceratek. Mungkin gas oli itu pakai Ceratek, entahlah. Penggantinya adalah GGI Max Oil. GGI Max Oil Super 20W50 APISG CF. Ya wes, itu aja wes. Penulis nanti mau lanjutkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis sudah pakai oli GGI Max Oil 20W50 APISG CD. Olinya ini kalau pertama dinyalakan suara mesinnya agak kasar, tapi begitu setelah dinyalakan jadi halus. Jadi olinya ini mirip dengan GGI B40 yang olinya Vespa ya. Oli Vespa GGI yang B40 itu suara mesinnya juga halus seperti ini. Jadi aditifnya sama-sama komplit, sama-sama lengkap. Ya entah nanti dari ketahanan gimana, tapi olinya ini termasuk oli yang cukup encer. Walau 20W50 lebih encer daripada SI40. Oli sebelumnya, oli gas, oli 4T termasuk agak bikin kaget ya. Kalau dari ketahanan diuji panggang oli, jelas oli GGI Max Oil ini lebih awet daripada oli gas oli 4T. Penulis perkirakan gas oli 4T itu umurnya pendek, tapi ternyata tidak. Jadi pertama pakai sih penulis sudah khawatir, tapi begitu ketahuan bahwa olinya itu bahannya kurang bagus, dengan ciri ketika mesin pertama dinyalakan suara mesin agak kasar, terus ada gejala penurunan kemampuan bahan olinya ya, penulis simpulkan bahan olinya yang kurang bagus. Penulis langsung tambahkan minyak bekatul. Mungkin ada yang heran mengapa kok minyak bekatul. Ya karena penulis pengen habisin minyak bekatulnya ya. Terus kadung tuh gak digawe kan eman-eman. Minyak bekatul sendiri nggak penulis rekomendasikan, karena ya secara ketahanan kalah dari minyak jagung, secara licin kalah dari minyak sawit. Jadi percuma ya beli minyak bekatul.
Walau dari sisi bahan kayaknya imbang, tapi ketika dipakai faktanya kayak gitu. Lagi pula minyak bekatul itu jarang, nggak ada merek terkenalnya ya. Kalau kayak minyak canola, minyak jagung itu ada beberapa merek terkenal. Oh ya, soal minyak jagung atau minyak canola, penulis nggak rekomendasi merek Mazola. Jangan beli merek Mazola. Terus kembali lagi, setelah ditambahi minyak bekatul, tambahin rice bran, nggak nyangka ya, jadi halus terus. Bahkan ketika drain itu juga sebenarnya masih termasuk halus ya. Sebenarnya ya kalau dipakai perbandingan misal oli NS molybdenum itu masih belum separah NS molybdenum yang kepake 40 km. Jadi mungkin kalau penulis pakai standar penulis sendiri itu dipaksakan mungkin sampai 200 250 gitu ya. Tapi ya wis lah, sudah cukup lama ya, sudah ngerti karakteristiknya. Bahan olinya kurang, aditifnya oke banget. Aditifnya memang setara ya dengan aditifnya apa jenenge, Gasoli G1000, kira-kira segitu. Licin, cuma waktu drain itu ada apa ya, mirip-mirip sifatnya Ceratek. Jadi ada gelembung-gelembungnya agak besar gitu. Terus ono kayak glitter atau kayak susu gitu ya. Entah glitter atau susu itu ciri bagus atau ciri jelek. Motor penulis sendiri knalpotnya sudah balik normal, nggak pumpet lagi. Jadi fuel dilutionnya nggak separah sebelumnya kayaknya ya, kayak. Tapi ketika penulis di drain ya warnanya ya yang di wadahnya itu termasuk gelap juga ya, walau dari tuangnya termasuk bening. Oli Gasoli 4T itu kalau dibanding dengan Mesran Super itu masih lebih baik. Jadi Mesran Super kalah bagus dari Gasoli 4T. Tapi itu kalau sudah tambahi minyak goreng. Kalau nggak ditambahi minyak goreng mungkin ya setara lah, anggap baik. Penulis nggak akan pakai sejauh itu. Paling enggak ya dua oli ini di hari berikutnya masih bisa agak bertahan lah ya. Kalau Mesran Super pasti bisa bertahan, tapi Mesran Super tambah minyak goreng itu enggak sebagus dengan Gasoli 4T tambah minyak goreng. Lebih bagus Gasoli ya. Jadi kalau butuh tambahan minyak goreng, Gasoli 4T itu termasuk pilihan yang bagus lah, karena aditifnya bagus sekali. Walau ya idealnya ya bahan oli yang bagus. Cari oli yang bahan olinya bagus, terus dicampuri Gasoli 2T ya, bukan Gasoli 4T tapi Gasoli 2T. Oli apa sing bahannya bagus aditifnya kurang? Oli United ya. Tapi harga oli United sendiri nggak murah ya, rugi juga. Perlu cari oli yang harganya 30 ribuan tapi yang bagus. Wes apa maneh? Wes ya itu ya kalau untuk gasolinya. Rekomendasi hanya kalau dicampuri minyak goreng, kalau enggak usah lah. Mending oli lain aja, oli rekomendasi yang sebelumnya ditambahi oli samping Gasoli G1000.
Terus untuk oli GGI Max Oil ini kondisi sekarang licin ya, termasuk halus. Belum tahu kalau dipakai kencang gimana. Ini sejak knalpot diperbaiki belum pernah top speed ya, belum pernah mentok. Entah kenapa gak ya, selalu gak sempat ya, selalu gak tepak ya, entah kenapa. Padahal ya kayak wis top speednya balik normal 113, tapi ya sayang nggak ada tempatnya, jadi nggak bisa tahu. Untuk 0-100 saja loh, yang kemarin aja batal karena ya lagi-lagi ya saya motong jalan gitu ya, nggak lihat situasi kok gitu, nggak ada tanda lampu belok atau apa. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa ambil keputusan dengan cepat, ojo banter-banter mengaku nih. Sesuaikan dengan kemampuan kita sendiri untuk jalan. Ya tapi namanya orang hidup di tempat yang kacau balau, ya kita harus menyesuaikan diri. Kita harus anggap semua orang itu ngawur, karena kalau nggak gitu ya kita sendiri yang kena. Apalagi wes ini berarti tinggal uji kecepatan tingginya. Jadi penulis sebentar lagi mau kasih minyak bekatul ya. Jadi habis dipakai ngebut, suara mesin jadi kasar. Kalau aditifnya sendiri ada, bisa membantu. Kayak sekarang ini sudah licin lagi. Cuma setelah ngebut tadi itu suara jelas sempat jadi kasar. Jadi penulis bakal kasih minyak bekatul karena jelas bahannya yang kurang bagus. Tinggal ya lihat aja lah setelah tambah minyak bekatul gimana. Mestinya ya jadi jauh makin halus ya. Wah, di dekat dealernya Vespa. Nah ya bener ya, setelah tambahi minyak bekatul jadi nggak asak-asak lagi. Nanti kalau sesudah pakai minyak bekatul, minyak apa ya, mungkin minyak kita ya, minyak kitanya. Soalnya kalau yang di sini buatannya sing sepabrik dengan Vilma ya, kalau yang sepabrik dengan Vilma itu oke. Ya wis lihat aja lah nanti bisa belinya yang merek apa. Tapi rasanya
yang smart, yang apa jenenge, mbuh Simas ya, mbuh mana lah, lupa apa sih pabriknya. Tapi jelas setelah ditambahi minyak bekatul ini jadi halus total. Jadi ya memang kalau oli murah itu cuma salah satu ya. Mau yang aditifnya tok bagus, atau bahan olinya tok bagus, atau dua-duanya nggak bagus. Kalau oli mahal itu pilihannya dua, aditifnya bagus atau aditifnya nggak bagus. Kalau bahan oli biasanya rata-rata. Kalau ada beberapa kasus yang bahannya juga nggak bagus, tapi kalau merek bagus jarang, biasanya bahannya bagus. Ya sayangnya oli GGI 20W50 menurut bahan kalah ya dibanding GGI 20W50 secara bahan kalah dibanding GGI SAE 40. Maksudnya dari sisi ketahanannya ya. Dari sisi ketahanannya GGI SAE 40 itu kuat. Habis dipakai ngebut ya tetap kayak gitu. Kalau ini GGI SAE 20W50 habis dipakai ngebut jadi lebih kasar suara mesinnya. Jadi ada beda. Padahal harusnya lebih kental, tapi kok rasanya kok enggak ya. Terus aditifnya oke. Jadi ya emang habis dipakai ngebut kasar, tapi setelah beberapa lama jadi halus lagi. Ya entah karena aditif atau olinya jadi kental lagi. Sayangnya entah mengapa pabrikan oli itu kok untuk Indonesia terlalu mengandalkan viscosity index improver ya. Padahal untuk kita viscosity index improver itu nggak terlalu butuh, karena ya ngapain, wong malam-malamnya bisa 30 derajat Celcius. Kalau hujan-hujan suhunya bisa lebih minim. Ini mobil boy kok lucu. Apalagi ya wis lah, itu aja. Nanti penulis teruskan lagi mau sampai kantor, tapi mestinya ya nggak ada perubahan karena ini sudah campur minyak bekatul. Ya ternyata ada perbedaan ya antara gas oli 4T dan GGI Max Oil. Jadi kalau GGI Max Oil ini sudah dicampuri minyak bekatul, suaranya masih ada kasarnya. Ya entah mengapa lah, pokoknya suaranya masih ada kasarnya. Jadi kalau pas nyalip kendaraan mobil ya masih kedengaran pantulan suara kasarnya. Ketika pakai gasoli 4T yang sudah campuri minyak bekatul juga nggak gitu. Jadi kalau pakai gasoli 4T itu sudah campuran minyak bekatul itu betul-betul halus, suaranya halus, pantulan ke kendaraan lain juga halus. Ya entah ya apa aditifnya atau bahan olinya, tapi GGI Max Oil seperti itu. Terus kayaknya juga olinya juga lebih encer ketika dipakai ya, maksudnya ya. Jadi ketika dipakai olinya lebih encer. Hyundai Stargazer. Ini mobil anu aja ya, idola baru ya. Nah ini kalau lagi nyalip mobil barusan itu terdengar suara kasarnya. Jadi suaranya nggak bisa betul-betul halus. Ya mau nggak mau termasuk nggak rekomendasi ya. Walau mungkin ini setara ya dengan Maseran Super.
Tapi nggak berarti meseran super itu bagus ya. Meseran super itu menurut penulis termasuk kurang bagus. Jadi ya wes lah, untuk sementara reviewnya gitu dulu. Mungkin ini ya karena sudah ditampuri minyak avocado, bisa paling nggak sampai Sabtu lah ya kepake. Jadi nanti Senin pakai oli lain lagi. Penulis kalau nggak salah di rumah ada Kioso sama Mavic. Mavic berapa, 76.000, Kioso 30 berapa ya, lupa. Penulis Kioso oli termasuk murah juga, tapi kayaknya kalau harga segitu mending Repsol ya. Walau penulis kaget juga, ada bro yang beli Repsol merasa kok Repsolnya beda gitu ya, takut Repsolnya palsu. Bedanya adalah di label. Labelnya itu jadi ada apa jenenge, ada rontok gitu ya tulisannya ya, mudah tergores. Jadi ada putih-putihnya tulisannya, seperti kalau terkelupas. Kemana ya? Iya, nanti penulis mau coba beli online lah ya, oli Repsol yang harganya murah. Entah penulis jadi beli oli Dexos atau enggak, oli Dexos Speedline. Enak apa ya? Enaknya beli oli Dexos atau beli Repsol ya. Mungkin perlu ya sekali-sekali oli Dexos ya, walau bukan Dexos beneran. Kalau Dexos beneran itu yang Q8. Wes itu aja lah. Penulis kemarin sudah beli juga oli Panaoil, jadi review juga Panaoil, nanti dilihat gimana, apa bener oli ojek apa enggak. Karena kalau untuk oli ojek harusnya bahannya adalah bahan yang awet, jadi enggak penting aditifnya. Wah iya, kasar ya suara nih mesinnya, kasar suara mesinnya, kasar. Ya jadi wes GGI Max Oil nggak rekomendasi lah wes, walau ini masih baru pakai sebentar 21 km. Ya wes itu aja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.